Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Tazkiyah Humaira Al-Bukhari dengan NPM 20123008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aktivitas pertambangan di Indonesia, antara potensi ekonomi dan ancaman lingkungan. Baik, kita mulai ke pembahasan awal, di mana Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya akan sumber daya alam, terutama mineral dan energi seperti batu bara, nikel, timah, dan juga tembaga. Kekayaan ini membuat sektor pertambangan menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan pemasukan besar bagi negara lewat pajak dan royalti, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil yang menjadi lokasi tambang. Permintaan dunia terhadap bahan tambang membuat Indonesia menjadi pemain penting di pasar global. Banyak perusahaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berinvestasi besar-besaran di sektor ini. Daerah-daerah tambang pun mengalami peningkatan pendapatan asli daerah atau yang biasa disingkat dengan PAD, sehingga mereka bisa membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit dengan lebih cepat. Namun, meskipun pertambangan membawa banyak manfaat ekonomi, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap dampak buruknya terhadap lingkungan. Beberapa kasus besar seperti pencemaran Teluk Buyat, Sungai Mimika, dan Laut di Raja Ampat menjadi contoh nyata bagaimana tambang bisa merusak ekosistem secara tidak langsung. Banyak tambang yang membuka lahan secara besar-besaran, menyebabkan deforestasi atau pengundulan hutan, serta menghancurkan habitat hewan dan tumbuhan. Selain itu, sisa limbah tambang yang mengandung zat berbahaya seperti merkuri, sianida, dan logam berat sering dibuang ke sungai atau laut. Ini sangat berbahaya karena bisa mencemari air bersih, merusak kehidupan bawah air, dan membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Tak hanya berdampak pada lingkungan, aktivitas tambang juga membawa dampak sosial. Banyak masyarakat adat atau lokal yang kehilangan lahan tempat mereka bertani atau mencari ikan. Konflik sosial juga sering terjadi karena perebutan lahan dan ketimpangan pembagian keuntungan. Bahkan, setelah tambang ditinggalkan, bekas galian yang tidak direklamasi bisa menjadi lubang besar yang membahayakan keselamatan warga dan lingkungan sekitar. Untuk itu, perlu ada langkah serius dan menyeluruh agar pertambangan bisa tetap berjalan tanpa merusak lingkungan. Pemerintah harus benar-benar menegakkan regulasi seperti kewajiban AMDAL atau analisis dampak lingkungan sebelum tambang dibuka. Pengawasan dan penegakan hukum juga harus tegas agar perusahaan tambang tidak sembarangan membuang limbah atau juga merusak alam. Di sisi lain, perusahaan juga harus menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, misalnya dengan mengelola limbah secara aman, melakukan reklamasi lahan setelah tambang selesai, dan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Metode seperti penambangan bawah tanah atau penggunaan bahan kimia yang lebih aman bisa membantu mengurangi dampak negatif terhadap alam. Yang juga tidak kalah penting, masyarakat sekitar tambang juga harus dilibatkan dalam proses perizinan dan pengawasan, agar suara mereka didengar dan hak-hak mereka dilindungi. Pemerintah dan perusahaan juga harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat langsung, misalnya melalui bagi hasil, pelatihan kerja, ataupun program sosial. Selain itu, daerah-daerah tambang juga perlu mengembangkan sektor lain seperti pertanian, UMKM, atau pariwisata agar mereka tidak terlalu bergantung pada tambang. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas pertambangan di Indonesia memang membawa banyak manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki resiko yang besar terhadap lingkungan dan juga kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mencari jalan tengah bagaimana agar pertambangan bisa tetap memberikan keuntungan ekonomi tanpa merusak alam dan mengorbankan masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, serta komitmen untuk menjaga lingkungan, Indonesia bisa membangun sektor pertambangan yang berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.